Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kita satu di udara, satu roh, kita berdoa kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, umat tebusan-Mu. Kami rindu untuk datang merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, lewat ibadah live kami pada malam hari ini. Sungguh kami memohon penyertaan-Mu, khususnya untuk jaringan internet, supaya Engkau memberkati Tuhan, sehingga jaringan internet tidak rusak, dan kami bisa melaksanakan ibadah live ini dengan penuh sukacita. Bahkan juga lampu PLN khususnya di Sentani Jayapura supaya tidak padam. Segala pekerjaan setan, ibroh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami akan patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini, mari Tuhan Engkau melawat dan mengurapi mereka, bahkan kami yang melayani pun Engkau urapi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Dari saudaraku untuk jaringan internet yang ada di Sentani Jayapura. Kalau setiap malam jaringan ini sangat terganggu sekali saudaraku, maka saya mohon supaya saudaraku berdoa sehingga jaringan internet tetap dalam keadaan baik dan kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita katakan kembali dari awal pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kasih
Kasih-Nya seperti sungai, mengalir dan mengalir terus di sepanjang hidup kita. Itulah kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa kita rasakan. Penyertaannya sepanjang hari ini, itu sebabnya kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, sampai malam ini kita ada. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Oh, oh, oh. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Lebih sungguh-sungguh katakan, Yesus baik, baik buat kita semua, buat kita semua. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat kita semua. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau amat baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, kekal sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau amat baik. Melimpah kasih-Mu, melimpah anugerah-Mu, melimpah berkat-Mu bagi kami. Pertolongan-Mu ajaib. Glory, haleluya, haleluya. Kami datang merendahkan diri di kaki-Mu, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Bawa kami lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu. Bawa kami masuk dalam naungan kasih-Mu. Biar kami rasakan jamahan-Mu, biar kami rasakan urapan-Mu, biar kami rasakan kuasa Roh Kudus bagi kami. Haleluya, glory, haleluya. Yesus, Kau dahsyat, Yesus, Kau ajaib, Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Besar kasih setia-Mu, pertolongan-Mu ajaib.
api kemuliaan-Mu membakar jiwa kami. Kau lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Penuhi hati kami dengan kemuliaan-Mu. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Api kemuliaan-Mu Tuhan, api kebangunan rohani, api Pentakosta itu membakar hati kami, membakar jiwa kami, memuaskan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari saudaraku, angkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan bersyukur kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami Bapa. Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami, mengurapi kami, memberkati kami, bahkan memberkati jaringan internet dan mengurapi kami yang melayani. Bahkan ketika firman Allah ditaburkan juga kuasa Roh Kudus boleh bekerja bagi kami semua dan mengurapi anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Semuanya dilawat oleh Tuhan, diurapi dan diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saya rindu kita menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat
saya sebagai mempelai wanitanya Tuhan, semuanya kita diberkati Tuhan, dilawat Tuhan pada malam hari ini. Mari saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menjawab sebisanya saya soal ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan lewat messenger atau lewat WA saya. Ada banyak pertanyaan dan pertanyaannya itu sama, saudaraku, yaitu mengenai mengembalikan milik Tuhan. Ada yang bertanya begini, apakah memang perlu mengembalikan perpuluhan? Ada lagi yang bertanya, apakah perlu bersedekah? Ada lagi yang bertanya, apakah perlu menyumbang? Saya mau berkata, bukan bersedekah, bukan menyumbang. Kalau pengertian kata bersedekah, seolah-olah Tuhan itu tidak mampu. Bersedekahlah kita. Atau menyumbang. Seolah-olah Tuhan itu kekurangan. Bukan, saudara. Tetapi kewajiban kita untuk mengembalikan milik Tuhan. Dari 100% berkat, 10% saja Tuhan minta. 90% itu hak saudaraku. Lalu ada lagi yang bertanya, apakah kita perlu mengembalikan perpuluhan sementara di gereja tempat kita ibadah nggak pernah dikhotbahkan? Ada lagi yang berkata, apakah saya harus mengembalikan perpuluhan itu di gereja tempat saya beribadah, sementara gereja tempat saya beribadah itu perfect. Wow, semuanya serba lux. Semuanya sudah ada, karena jemaatnya kaya raya. Lalu ada lagi yang bertanya, perpuluhan itu untuk apa dan untuk siapa? Ada lagi yang berkata, perpuluhan itu kan dibahasnya itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru tidak. Itu kan hukumnya di perjanjian lama. Bukan peraturan gereja. Bahkan jauh sebelum ada gereja, perpuluhan itu pun sudah ada. Jadi kalau di perjanjian baru kan tidak ada itu dibahas soal perpuluhan, berarti kita bebas dan tidak akan mengembalikan lagi perpuluhan itu. Saudaraku, kita akan melihat terlebih dahulu soal perpuluhan. Kita melihat seperti apa di perjanjian lama. Waktu itu belum peraturan gereja. Karena belum ada gereja pada waktu itu. Mari kita lihat di dalam Kejadian 14. Kejadian 14. Jadi kita bahas mulai dari perjanjian lama dulu, baru nanti kita pergi ke perjanjian baru. Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya. Ini antara Abram, yaitu Abraham, dengan Melkisedek. Abraham ketika itu dia berperang. Ya, dia berperang dan berhasil menang dalam peperangan itu dan menjarah barang-barang yang ada pada diri musuh. Lalu bukan hanya 1/10 kepada Melkisedek, memang dia berikan 1/10, tetapi yang 90% itu dia berikan kepada Lewi yang lainnya. Jadi Abraham sendiri selaku hamba Tuhan,
dia mengembalikan milik Tuhan. Pada waktu itu belum peraturan gereja, saudaraku. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 9. Kita lihat dulu 2 Korintus 9. Apa dikatakan di sana? Kita akan bahas seberapa yang bisa kita mau bahas malam hari ini. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan Hendaklah hatinya. masing-masing memberikan menurut Kerelaan hatinya. kerelaan hatinya. Terus, Jangan dengan sedih hati atau karena jangan paksaan. dengan sedih atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Jadi, kalau di dalam perjanjian baru, sama dengan mengembalikan milik Tuhan. Barang siapa yang mau memberi, ya, dalam 2 Korintus berapa tadi? 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing siapapun yang mau akan memberi atau mengembalikan milik Tuhan, harus dengan rela hati, bukan dengan terpaksa, bukan dengan sedih hati. Sebab Allah senang dengan orang yang memberi dengan sukacita. Dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sepersepuluh. Lalu orang bilang, aduh gaji saya sedikit ya. Nggak cukup lah 10% saya mau kembalikan. Tuhan tahu bahwa hidup kita akan terpelihara dengan yang 90%. Itu sebabnya dia berkata 10% itu harus dikembalikan. Ya, 10% harus dikembalikan. Dia tahu bahwa kita cukup dengan yang 90 itu. Tidak akan berkekurangan. Salahnya itu yang membuat berkekurangan karena apa? Karena kita tidak mengembalikan milik Tuhan. Sehingga belalang pelahap ada, sakit penyakit ada. Belum lagi uang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Ini yang membuat berkekurangan. Padahal Tuhan tahu cukup kita dengan 90% itu, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Nehemia 10. Nehemia 10 Nehemia 10 ayat 37b. Ya. Nehemia 10 ayat 7b sudah? Ayat 7. Ayat 7. Ayat 37b. Atau ayat 37 semua. Kalau ayat 37b. Dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan perpuluhan di segala kota pertanian kami. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan, kepada siapa persembahan perpuluhan itu? Kepada Lewi. Suku Lewi ini adalah yang melayani Tuhan full time. Tidak ada pekerjaan yang lain. Hanya melayani saja. Hanya melayani saja. Jadi perpuluhan itu diberikan kepada yang pertama tadi, suku-suku Lewi. Suku-suku Lewi. Jadi perpuluhan itu dikembalikan kepada melalui siapa? Melalui gereja tempat kita ibadahkah? Boleh, boleh. Tetapi kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, terbuka saja. Gereja itu
banyak sekali hamba Tuhannya, nanti saya tunjukkan ayatnya. Gembalanya tidak jujur di dalam perpuluhan. Padahal firman Allah berkata tadi, kepada Lewi, artinya dibagikan kepada para pelayan-pelayan Tuhan, kepada fakir miskin, kepada janda, dibagikan. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan, para pendetanya, menyalahgunakan perpuluhan itu, sehingga memperkaya dirinya sendiri. Kalau seandainya pendeta itu jujur, dia bagikan kepada gereja-gereja cabang, dia bagikan kepada gereja-gereja yang ada di pelosok, di pedalaman, supaya pembangunan rumah Tuhan di sana berjalan dengan baik, supaya gereja di sana berjalan dengan baik pelayanannya, maka semuanya akan sama-sama diberkati, sehingga tidak ada lagi gereja yang seperti Liliput, gereja yang berkekurangan, gereja yang pontang-panting mencari dana untuk pelayanan, sementara ada gereja yang sangat perfect sekali. Sehingga tidak akan begitu lagi. Coba kalau gereja yang perfect, yang sudah melimpah berkatnya itu tadi, dia bagikan. Jadi sebagai jemaat harus menjadi bijaksana, minta hikmat dari Tuhan di dalam mengembalikan milik Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 28. Kita kembali lagi kepada Kejadian. Saya harap saudaraku boleh mencatat ayat-ayat ini. Dan kalau kurang jelas nanti boleh saudaraku japri saya, atau WA saya, atau messenger saya. Kejadian 28 ayatnya yang ke-22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Iya. Ini adalah janji daripada Yakub. Janji daripada Yakub kepada Allah ketika dia ada di Betel. Ketika dia tidur di sana beristirahat, dia melihat malaikat Allah turun naik dari sorga ke bumi. Lalu dia membuat di situ batu peringatan dan dia berjanji bahwa segala 1/10 dari penghasilannya dia akan bawa kepada Tuhan. Dia akan kembalikan kepada Tuhan. Nah, jadi kita akan melihat di dalam Maliaki pasal 3. Ya. Maliaki pasal 3 supaya saudaraku nanti jelas. Maliaki pasal 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Bawalah seluruh, arti kata seluruh, semua dari pemasukan. Mungkin saudaraku sebagai petani menjual kelapa, berapa hasilnya? Ambil 1/10. Mungkin saudaraku hasil panen padi, berapa 1/10-nya? Kembalikan. Lalu mungkin saudaraku juga menjadi seorang pegawai negeri, berapa 1/10 dari gajimu? Pokoknya dari semua pemasukan. Anak-anak sekolah punya uang jajan dari orang tua, 1/10-nya juga dari uang jajan itu. Karena itu juga adalah berkat Tuhan. Lanjut. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Iya. Jadi banyak kali para pendeta mempergunakan ayat ini untuk jemaat. Ya. Banyak kali hamba Tuhan atau pendeta memakai ayat ini untuk jemaat. Ayo, kembalikan milik Tuhan. Kalau tidak, kau akan kena kutuk. Kau akan dihabisi hartamu. Belalang pelahap akan datang. Tapi kalau engkau mengembalikan, maka engkau akan diberkati dengan melimpah. Saya mau berkata, ayat ini bukan kepada jemaat.
Karena jemaat itu sudah jujur mengembalikannya. Tetapi ayat ini kepada siapa? Kepada para pendeta, kepada para gembala. Kalau saudaraku baca mulai dari pasal 1 Maleaki. Mulai dari pasal 1 Maleaki sampai dengan selesai pasalnya, yaitu hanya 4 pasal saja. Itu dengan jelas di sana dikatakan para imam. Imam ini siapa? Gembala yang sudah menyalahgunakan perpuluhan. Imam, nanti saudaraku baca Maleaki pertama sampai pasal 4 itu. Ini teguran kepada para pendeta yang menyalahgunakan perpuluhan. Harusnya perpuluhan itu bukan berputar-putar di dalam gereja itu saja. Jemaat sudah kaya raya, pelayanan sudah melimpah, perfect, semua lengkap. Lalu jemaat kembalikan lagi di situ, terus berputar-putar di situ saja. Akhirnya gereja-gereja yang ada di pelosok tidak akan bisa maju dalam pelayanan. Bagaimana bisa maju pembangunan rumah Tuhan kalau tidak ada perhatian dari gereja-gereja besar? Hanya membeda-bedakan denominasi. Itu kan lain sektenya, lain nama gerejanya, lain ininya. Kenapa harus memandang perbedaan? Sementara Tuhan Allah nggak pernah mengadakan perbedaan kepada kita. Tidak pernah. Jadi ini saudaraku bisa baca semua. Ini ayat berkata kepada para imam atau kepada para pendeta. Mari kita lihat untuk siapa perpuluhan itu. Kita lihat di dalam Ulangan 26. Jadi supaya saudaraku menjadi domba yang bijaksana. Domba yang bijaksana. Ada yang bertanya, bolehkah kita berikan perpuluhan itu kepada gereja yang lain? Boleh. Mari kita lihat di dalam Ulangan 26. Ulangan 26 ayatnya yang ke-12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Iya. Ayat 13. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Nah, ini. Kalau gereja itu sudah tidak mau membagikan perpuluhan itu kepada Lewi, kepada orang asing, kepada pendatang maksudnya, kepada yatim, kepada janda, supaya mereka dapat makan, maka jadi jemaat, jadi domba harus bijaksana, harus berhikmat. Engkau sendiri akan memberikannya. Perpuluhanmu jangan lagi serahkan di gereja itu. Berhikmat, minta petunjuk dari Tuhan, bagikanlah kepada Lewi. Banyak Lewi yang membutuhkan dukungan, tetapi harus engkau lihat, betul-betulkah dia Lewi yang sangat membutuhkan dana di dalam pelayanan. Karena apa? Dengan adanya perpuluhan itu, maka pembangunan rumah Tuhan terlaksana dengan baik. Bagikan kepada janda, kepada yatim piatu, kepada orang miskin. Hikmat dari Allah ayat 13 itu tadi. Beritahukan terlebih dahulu kepada Tuhan. Perpuluhan itu aku sudah berikan Tuhan kepada Lewi. Karena Lewi itu, dia melayani full time. Dia membutuhkan dana, membutuhkan pembangunan, membutuhkan dana untuk pembangunan rumah ibadah. Maka kami kembalikan ke sana. Bulan berikutnya lagi, mungkin engkau melihat ada orang janda yang memang butuh pertolongan. Berikan. Berikan, saudaraku.
Kalau saudara mau memberi kepada gereja sudah perfect, yang mutar-mutar di sana, kapan lagi bisa maju pekerjaan Tuhan yang ada di daerah-daerah, yang ada di pelosok, di pedalaman? Sehingga apa yang terjadi? Mereka pontang-panting mencari dana untuk pelayanan, saudaraku. Siapa yang harus mendukung itu kalau bukan saudaraku sebagai suku Yehuda? Jadi perpuluhan itu adalah untuk Lewi, untuk janda, untuk orang miskin, untuk anak yatim. Kita lihat di dalam Nehemia 13. Nehemia 13 ayatnya yang ke-10. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Iya, ini dia. Karena banyak gembala, banyak pendeta tidak mempergunakan berkat perpuluhan itu tadi, artinya tidak dibagikan kepada mereka Lewi yang melayani full time. Sehingga apa? Mereka yang bertugas sebagai orang-orang Lewi dan para penyanyi, artinya adalah worship leaders, mereka akhirnya meninggalkan pelayanannya dan pergi lari ke ladangnya, artinya adalah menjadi bekerja. Ini saudaraku, kalau tidak ada dukungan dari jemaat, tidak ada dukungan dari gereja-gereja besar, arti kata gereja besar adalah gereja yang melimpah, ya akhirnya itu pergi melayani sambil bekerja untuk mencari dana pelayanan. Itu sering terjadi di desa saudaraku, di pedalaman, di pelosok. Kalau gereja-gereja di kota kan enak dia, mentereng, ya toh, banyak dana, banyak dukungan, banyak donaturnya. Jadi kalau kita mau jujur saudaraku mengembalikan milik Tuhan ini, banyak orang yang susah untuk mengembalikan milik Tuhan. Aduh, banyak sekali nanti kaya pendeta itu. Bukan untuk pendeta itu, karena perpuluhan itu akan dibagikannya kalau memang dia jujur. Saudaraku, memang betul kalau kita tidak memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita sulit untuk mengembalikan milik Tuhan. Contohnya, kalau kita punya gaji 1 juta, 1/10-nya berarti 100.000. Kalau gaji 10 juta, 1/10-nya berarti 1 juta. Nah, kalau 50 juta 1 bulan, 1/10-nya berarti 5 juta. Semakin banyak gaji, semakin banyak perpuluhan. Kalau hatinya tidak diberikan sepenuhnya kepada Tuhan, sulit dia untuk mengembalikan milik Tuhan. Satu contoh suami istri. Karena suami itu memberikan hatinya, hidupnya sepenuhnya kepada istrinya, maka semua gajinya dia tunjukkan, dia beritahu dan dia serahkan kepada istrinya. Tapi kalau dia tidak memberikan hati sepenuhnya kepada istrinya, maka dia akan simpan sebahagian gajinya itu. Ada yang simpan di dalam sepatu, di kaos kaki, ya, dompetnya banyak kamar-kamarnya. Itu kan karena dia tidak memberikan hatinya sepenuhnya. Coba kalau dia berikan sepenuhnya, dia terbuka. Berapapun gajinya, semua dia serahkan kepada istrinya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita memang memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka 1/10 itu kita akan kembalikan. Kalau 1/10-nya 1 juta, maka 1 juta. 1/10-nya 3 juta, ya 3 juta. Nanti yang 90% itu Tuhan yang jaga, Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang memberkatinya, sehingga tidak ada bencana demi bencana. Yang walaupun memang tidak bisa langsung kita katakan 90% karena kita sudah setia memberikan yang 10%, lalu tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi cobaan. Bukan seperti itu. Tetapi yang jelas, yang 10% itu Tuhan pasti jaga. Ini saudaraku.
Makanya banyak hamba-hamba Tuhan di desa-desa mencari dana pelayanan. Sehingga waktu dia berdoa sudah berkurang. Waktu dia menyembah Tuhan sudah berkurang. Karena dia pergi sendiri cari pelayanan, cari apa? Dana. Karena gereja-gereja yang besar, hamba-hamba Tuhan yang memang sudah serba perfect pelayanannya, dia hanya muter-muter di dalam saja. Dia tidak mau membagikannya. Banyak seperti itu, saudaraku. Banyak saya dapati seperti itu. Bahkan anak-anak Tuhan juga banyak saya dapati seperti itu. Aduh, ibu pendeta itu saya lihat teruk sekali, capek sekali mencari uang untuk pelayanan. Aduh kasihan. Lah hanya berkata aduh kasihan. Cukupkah dengan aduh kasihan? Tetapi mari perhatikan hamba-hamba Tuhan di desa-desa, di pelosok-pelosok, supaya mereka juga bisa hidup. Supaya pelayanan pembangunan rumah Tuhan juga terlaksana dengan baik. Saya jujur saja, saudaraku, saya nggak mau tipu-tipu. Ya jujur saja, karena memang saya dana pelayanan saya cari sendiri. Dan puji Tuhan ada berkat-berkat dari teman-teman juga, ya, yang ikut-ikut dalam ibadah live ini juga ada yang memberkati saya. Itu saya kumpulkan. Dan kami bisa pindah. Lalu apakah para majelis saya tidak perhatikan? Saya perhatikan mereka. Semampu saya, apa yang bisa saya perhatikan mereka. Mungkin bajunya yang saya belikan, mungkin pulsanya yang saya belikan. Ya karena memang baru itu yang bisa. Jadi itu yang bisa saya bagikan hari ini kepada saudaraku. Karena banyak pertanyaan kepada saya. Gereja kami tidak mengkhotbahkan tentang perpuluhan. Apa mungkin karena gereja kami itu sudah begitu banyak dananya, karena sudah terlalu perfect? Bagaimana ini? Atau gereja kami juga memang dikhotbahkan tentang perpuluhan tapi sudah kaya raya, sudah melimpah. Apakah saya kembalikan ke sana? Jawabannya adalah tadi, Ulangan 26 ayat 12 itu. Saudaraku boleh berikan kepada Lewi yang lain. Lewi yang memang membutuhkan dana di dalam pelayanan. Saudaraku bisa juga berikan kepada janda, kepada fakir miskin. Saudaraku bisa bagikan. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Dan kalau saudaraku ada yang mau tanya, boleh tanya nanti dengan messenger kah atau japri saya di WA saya 0813 7651 7950. Haleluya.
kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara dan Roh Kudus yang terus berbicara untuk memberikan pengertian, memberikan hikmat, kemampuan untuk anak-anak-Mu untuk dapat melakukan apa yang sudah mereka dengar pada malam hari ini. Engkau tahu bahwa kami sebenarnya mampu untuk mengembalikan 10%. Dan kami bisa hidup dari yang 90% itu. Karena Tuhan akan memberkati dari yang 90%. Maka dari itu Roh Kuduslah yang memberikan kami kemampuan untuk kami menyerahkan seluruh hidup kami, hati kami kepada Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan apa yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja besar, memperhatikan gereja-gereja yang kecil, gereja yang ada di pedalaman, pelayanan-pelayanan para Lewi yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok, yang membutuhkan dana, baik untuk kehidupan sehari-hari, maupun juga untuk dana-dana di dalam pembangunan rumah Tuhan. Supaya semua bekerja sama, tidak ada perbedaan, supaya saling membahu, saling bertolong-tolongan, sebagaimana firman-Mu katakan. Biar itu terjadi Tuhan. Supaya semuanya diberkati Tuhan, sama-sama maju di dalam pelayanan Tuhan, sama-sama diberkati dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapapun anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah malam ini, kami percaya Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melakukan dan menjadikan mereka domba-domba yang bijaksana, menjadi domba-domba yang mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang terpapar COVID, dimanapun mereka berada, di rumah sakit manapun, mari Engkau melawat mereka Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Pak Tri yang ada di isolasi rumah sakit Makassar bersama dengan istrinya Ibu Rita Poa. Kami percaya Engkau melawat dan memberkati, memberikan kesembuhan. Demikian juga dengan Wendy yang ada di Solo. Engkau melawat dia dan memberikan kesembuhan. Bahkan juga dengan Roberto yang ada di Jakarta. Roh Kudus Engkau datangi dia. Jamah dia Tuhan Yesus, angkat semua penyakit COVID itu. Siapapun mereka yang terbaring di ruang isolasi karena COVID atau karena penyakit-penyakit yang lain, kami percaya kuasa nama Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati, teruslah roh hikmat marifat itu ada bagi dia. Bala tentara-Mu, malaikat-Mu terus ada menjaga dia. Bersama dengan para menteri, bersama dengan para TNI dan Kapolri. Untuk mereka bersama-sama dapat memajukan kesejahteraan negara kami tercinta Indonesia. Jauhkan negara kami dari segala roh pemecah belah adu domba. Berikan pertobatan bagi mereka yang mementingkan diri sendiri. Biar mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Perlindungan-Mu bagi semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan tutup ibadah ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa dukung kami terus di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.